Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa sekali lagi memohon anugerah Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon Engkau kiranya boleh berbicara kepada setiap kami, menolong kami mengerti apa kehendak Tuhan bagi kami di dalam situasi kondisi seperti ini. Dalam anugerah-Mu, kami percaya kami akan tetap kuat. Dalam anugerah-Mu kami percaya bahwa kami dimampukan untuk tetap setia. Dan kami mohon Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca 3 teks firman Tuhan. Kita akan membaca Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Kemudian dilanjutkan dengan Ibrani pasal 2 ayat 18 dan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Tema firman Tuhan hari ini adalah The Darkness Time, waktu yang gelap. Kita akan membuka pertama-tama Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai dengan 49. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian, demikian firman Tuhan, Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semula saya memang harus menyampaikan sebuah topik mengenai kelahiran baru. Tetapi dalam pergumulan saya meyakini bahwa hari ini mesti kita membicarakan satu aspek yang berbeda, yaitu mengenai pergulatan Yesus di atas kayu salib, bagaimana Dia harus menjalani masa-masa gelap di dalam panggilan Dia dalam jalan salib, dan bagaimana Yesus menjalani jalan salibnya akan menjadi pembelajaran kita di hari ini, untuk kita boleh memikirkan bagaimana kita harus menjalani jalan hidup kita, kehidupan kita yang barangkali juga dapat digambarkan sebagai the darkness time. Semua orang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin pernah mengalami apa yang disebut sebagai the darkness time. Saya pernah membaca sebuah kisah mengenai seorang ibu, seorang suami istri. Mereka adalah keluarga yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Bertahun-tahun, kedua orang tua berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan mengaruniakan kepada mereka seorang anak. Dan Tuhan menjawab doa daripada kedua orang tua ini. Dan kemudian sang istri mengandung. Persoalannya adalah ketika kandungan sang istri berusia 3 bulan, dokter mendapati ada masalah. Masalahnya apa? Kandungannya bocor. Air ketuban itu bocor, sehingga kandungan harus dijaga baik-baik supaya bisa bertahan. Orang tua terus percaya kepada Tuhan, berdoa suami istri, dan mengusahakan yang terbaik. Masalahnya adalah di bulan yang ke-6 sudah tidak bisa lagi tertahankan. Air ketuban itu sudah
terlalu banyak keluar dan dokter mengatakan tidak ada cara yang lain, kita harus mengeluarkan bayi ini harus dikeluarkan dari kandungan dan dimasukkan ke dalam bayi tabung, dijadikan bayi tabung di situ, dibesarkan di dalam tabung seperti itu. Akhirnya dengan segala upaya dokter mengoperasi dan akhirnya bayi bisa dipertahankan, ibu selamat. Tetapi persoalannya adalah bayi itu begitu lemah, bayi itu begitu kecil, tidak berdaya, dan dalam kondisi sakit. Maka dokter berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa sang bayi. Berusaha sekuat tenaga, berbagai upaya diupayakan untuk mempertahankan nyawanya. Setelah beberapa waktu dokter berkata kepada suami istri ini, dia berkata kepada suami istri ini bahwa anakmu tidak akan bertahan. Kalau tidak hari ini, besok dia akan meninggal. Maka kemudian dokter melepas semua alat-alat yang digunakan untuk menopang sang bayi. Dan kemudian sang ibu bersama dengan ayah diberikan kesempatan untuk menggendong bayinya. Maka sang ibu mulai menggendong bayinya dengan tangisan, dengan kesedihan. Dia mulai menimang-nimang bayinya. Bayinya mulai menangis, ditimbang-timbang terus seperti itu. 1 jam berlalu, 1,5 jam berlalu, 2 jam berlalu, suara bayi mulai mengecil. Dan ketika memasuki 3 jam, bayi itu sudah tidak lagi bersuara. Bayi itu meninggal dunia di dalam pelukan ibu dan ayah. Bagi orang tua ini, masa itu adalah masa gelap, itulah darkness time dalam kehidupan mereka. Mereka barangkali tidak bisa percaya, mereka barangkali tidak bisa mengerti kenapa Tuhan memberikan jawaban bagi mereka. Tuhan memberikan buah hati, apa yang mereka cita-citakan, mereka dambakan, mereka dapatkan, tapi kemudian Tuhan mengambil apa yang berharga dalam hidup mereka dengan cara yang begitu tragis. Itu adalah the darkness time di dalam kehidupan orang tua ini. Barangkali banyak orang juga mengalami hal yang sama seperti di zaman kita sekarang. Barangkali banyak orang melihat kondisi saat ini adalah kondisi yang seolah-olah digambarkan sebagai the darkness time. Sebuah kondisi, sebuah situasi dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Semua orang cemas. Bagaimana kita tahu kita kena virus ataukah tidak? Kalau saya kena virus, bagaimana kalau saya meninggal? Kalau saya meninggal, bagaimana nasib anak saya? Kalau saya meninggal, bagaimana nasib keluarga saya? Dan seterusnya. Dan bagi sebagian orang yang lain, barangkali the darkness time adalah sakit yang dia alami. Sakit yang tidak pernah disangka, sakit yang tidak pernah diperkirakan, badan sehat, badan kuat, badan tidak ada masalah, olahraga rajin. Tiba-tiba, cuma karena tidak enak badan, datang ke dokter. Tiba-tiba dokter berkata bahwa di dalam perut Anda sudah ada kanker stadium 3,5, 3B. Sudah menyebar kemana-mana. Dan itu adalah darkness time bagi orang tersebut. Atau barangkali the darkness time bagi orang-orang tertentu adalah rumah tangganya. Rumah tangga yang dipenuhi dengan kekerasan. Istri saya sharing, dia mendengar di berita, di era lockdown, ketika negara memberlakukan lockdown, orang kerja di rumah, apa yang terjadi? Dilaporkan domestic violence itu meningkat. Apa itu domestic violence? Kekerasan rumah tangga. Mungkin waktu suami bekerja, nggak ada di rumah, dia capek, pulang lelah, capek, dia tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tapi ketika dia ada di rumah, yang terjadi adalah orang yang terbiasa melakukan violence, kekerasan terhadap rumah tangga, dalam rumah tangganya. Maka itu terjadi ketika lockdown diberlakukan. Dan barangkali orang-orang yang hidup di dalam sebuah rumah tangga di mana pasangannya melakukan kekerasan, pasangannya melakukan pemukulan terhadap istri, terhadap anak-anaknya, maka keluarga, hidup dalam keluarga yang seperti itu adalah hidup yang digambarkan seperti the darkness time.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam hidupnya, pelayanannya, dia pun pernah mengalami yang namanya the darkness time. Kita tahu bahwa kehidupan Yesus tidak mudah. Sejak Yesus mengawali pelayanannya, sebelum dia memulai pelayanannya, dia bahkan sudah mengalami ujian iman, sudah mengalami ujian dari iblis. Iblis ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang belantara, Yesus puasa di sana 40 hari. Dan kemudian iblis mencobai Yesus. Pencobaan yang dihadapi oleh Yesus tidak mudah, dia harus menahan lapar. Iblis menyerang manusia, menyerang Yesus di area-area di mana kita lemah. Bukan hanya itu, kita membaca juga dalam kitab suci ketika Yesus memulai pelayanannya. Dia pun mulai mengalami penolakan demi penolakan. Ketika dia melayani di kotanya sendiri di Nazaret, orang kagum terhadap pelayanan dia. Tapi ketika orang tahu bahwa dia adalah anak Yusuf si tukang kayu, orang mulai menolak dia. Dan kita tahu di Getsemani, di situ puncak pergumulan Yesus mulai meningkat sampai digambarkan oleh Alkitab. Tuhan Yesus berdoa dan di dalam doanya keringatnya seperti peluh darah bercucuran, dia bergumul, dia bergulat. Tapi itu belum puncak daripada pergulatan Yesus. Di mana pergulatan Yesus, pergumulan Yesus, the dark time dalam Yesus, dalam diri Yesus. Kapan Yesus mengalami the darkest time dalam hidupnya? Masa paling gelap dalam hidupnya. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 24. Di sana Lukas berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Jadi ini berbicara ketika Yesus disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, Alkitab berkata, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 3 adalah waktu di mana Yesus menyerahkan nyawanya, dia mati untuk menanggung dosa yang semua umat manusia lakukan. Waktu Alkitab berkata ketika Yesus mulai disalibkan dan kegelapan meliputi daerah Golgota itu. Ini bukan sekedar gambaran bahwa dunia ini ketika gambaran peristiwa nyata bahwa waktu itu terjadi kegelapan yang luar biasa, itu betul-betul terjadi. Tetapi peristiwa itu menggambarkan sesuatu yang lebih dalam. Alkitab menggambarkan bahwa dalam peristiwa gelapnya Golgota itu, di situ terjadi sebuah pergulatan yang hebat daripada Sang Anak Allah. Bahwa disitulah the darkness time, Sang Anak Allah Yesus, Allah yang datang menjadi manusia, dia memasuki puncak dari pergulatan hidup pelayanan dia selama di dunia ini. Waktu Yesus dicobai di padang belantara, dia bisa melewati, itu belum puncak pergulatan Yesus. Waktu Yesus ditolak di Nazaret, itu belum puncak pergulatan Yesus. Waktu Yesus di Getsemani, belum puncak pergulatan Yesus. Tapi ketika Yesus disalibkan, ketika dia mulai dipakukan, maka Alkitab menggambarkan disitulah the darkness time di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus terjadi. Dan kita barangkali bertanya, apa yang membuat Yesus pada waktu itu bergumul? Apa yang membuat Yesus pada waktu itu bergulat sedemikian rupa? Apa yang membuat Yesus pada waktu digambarkan seolah-olah matahari tidak bersinar? Seolah-olah kegelapan yang ada di seputar Yesus. Apa yang terjadi? Saya meyakini bahwa yang Yesus alami bukanlah persoalan ataupun hal berat. Pergulatan Yesus bukan sekedar karena penganiayaan fisik yang dia alami. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar karena dia dipakukan. Bukan sekedar karena dia diberikan mahkota duri. Bukan sekedar karena dia diperlakukan sebagai seorang penjahat. Bukan itu. Apa yang membuat Yesus bergumul sedemikian rupa sehingga digambarkan pergulatannya itu seperti the darkness time. Saya yakin pergulatan Yesus pada waktu itu berkaitan dengan pilihan dia.
Apakah dia akan tetap mengasihi manusia? Ataukah dia akan meninggalkan manusia yang mengkhianati dia? Apakah dia akan tetap taat kepada Allah yang mengutus dia untuk mati, untuk mengasihi manusia-manusia yang berdosa? Atau dia akan memilih untuk meninggalkan manusia yang tidak layak untuk dikasihi? Kita tahu bahwa Yesus mengasihi manusia. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Dia adalah Allah. Dia kaya menjadi miskin. Dia punya segala sesuatu, datang ke dalam dunia yang serba lemah, serba terbatas. Karena kasihnya, dia mau datang ke dalam dunia. Tetapi kalau kasih yang Yesus tunjukkan dibalas dengan kejahatan. Kalau kasih yang Yesus tunjukkan dibalas dengan pengkhianatan. Kalau kasih yang Yesus tunjukkan, air susu dibalas dengan air tuba. Bisakah tetap Yesus mengasihi manusia? Dan sebagai manusia pada umumnya seperti halnya kita bergulat, kita bergumul dengan kenyataan tersebut. Maka saya mengajak kita sebelum melanjutkan hal ini, kita membaca Ibrani pasal 2 ayat 18. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 18, Alkitab berkata seperti ini. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dan Ibrani 4 ayat 15 berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kapan pencobaan Yesus? Kapan Yesus mengalami pencobaan? Di sepanjang pelayanannya, di sepanjang kehidupannya di dunia ini, dia berhadapan dari pencobaan ke pencobaan, dan puncak daripada pencobaan Yesus ada di Golgota. Golgota adalah puncak daripada rekayasa iblis di dalam membuat Yesus meninggalkan jalan salib. Dan sebagai manusia, seperti halnya kita, ketika kita dikhianati oleh orang yang kita kasihi, ketika kita dilukai, ketika kita dipermalukan, ketika kita ditolak, apa yang kita rasakan? Kita merasakan kemarahan, kita merasakan kekecewaan, kita merasakan tidak bisa menerima orang-orang yang melukai hati kita. Siapa di sini yang pernah dikhianati? Siapa di sini yang pernah mengalami kepercayaannya dikhianati oleh orang dekat dia? Saya pernah membaca sebuah kisah suami istri. Sebelum sepasang dua orang ini menjadi suami dan istri, sang pria melamar sang wanita di sebuah restoran. Dia berkata, "Maukah engkau menikahiku?" Sang wanita merasa bahwa dia adalah jodoh dalam hidupnya. Dia adalah orang yang Tuhan pimpin dalam hidupnya. Kemudian apa yang dia katakan? I do, kata dia. Saya mau. Dan kemudian mereka menikah. 1 bulan menikah, masih bulan madu. 2 bulan menikah, mungkin madunya sudah encer, jadi air. 3 bulan menikah, sudah madu atau racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Hidup tidak selalu menyenangkan. Keluarga mulai goncang. Tapi wanita ini mulai bertahan. Dia berkata bahwa saya percaya semua rumah tangga sama seperti itu. Sampai satu kali dia pergi ke kantor suaminya. Dia menyiapkan makanan, dia bawa cookies untuk suaminya. Dia pergi ke kantor. Waktu dia ke kantor, dia melihat dari bayang-bayang televisi. Jadi bayang-bayang televisi. Ya, ada televisi di situ, kalau televisi gelap ada pantulannya. Waktu dia mulai ke kantor, dia melihat itu lewat bayang-bayang televisi suaminya sedang mencium sekretaris. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hari itu juga putus hubungan. Istrinya pergi meninggalkan suaminya. Dia tidak bersedia lagi menerima suaminya ada dalam rumah
dia pergi meninggal. Kenapa dia melakukan itu? Dia tidak bisa menerima orang yang dia kasihi, orang yang selama ini bersama dengan dia. Dia memberikan hidupnya untuk suaminya, dia memberikan dirinya. Dia rela meninggalkan karirnya, dia meninggalkan segala sesuatu untuk menjadi istrinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh suaminya kurang ajar, berselingkuh, pengkhianatan, tidak mudah diterima. Dan Yesus, ketika Yesus berada di Golgota, apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan adalah pengkhianatan dari orang-orang yang selama ini hidup bersama dengan dia, para murid dia. Orang-orang yang selama ini berkata, Yesus, aku mengasihimu, aku tidak akan meninggalkanmu, tidak ada seorang pun yang akan menyentuhmu, sebelum menyentuhmu, hadapi saya dulu. Orang yang ngomong seperti itu yang paling dulu melarikan diri. Bukan hanya itu. Orang-orang yang barangkali selama ini mengeluh-elukan dia, berteriak, Hosiana, Hosiana, Hosiana. Raja Daud datang. Mereka yang kemudian berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Itu seperti kita ditusuk dari belakang. Kalau ditusuk dari belakang itu artinya ditusuk oleh orang yang kita kenal. Sakitnya luar biasa. Dan sebagai manusia umumnya seperti halnya kita. Ketika kita mengalami bagaimana kita dihina, bagaimana kita ditolak, bagaimana kita dikhianati, bagaimana kita diperlakukan tidak adil, apa yang kita rasakan? Kita bergumul, kita bertanya, akankah saya tetap menganggap engkau teman? Akankah saya tetap mengasihimu? Akankah saya tetap menjadi istrimu? Atau kita berpisah? Itu umumnya kita. Dan saya yakin itulah yang menjadi pergumulan Yesus ketika dia di atas Golgota. Ketika dia dalam masa-masa kegelapan dalam hidupnya, dia di situ diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia akan membatalkan jalan salib yang sedang dia jalani, ataukah dia akan tetap mati bagi orang-orang yang mengkhianati dia, bagi orang-orang yang menolak dia, yang tidak percaya kepada dia, Anda dan saya. Pertanyaannya, waktu Yesus mengalami the darkness time dalam hidupnya, apa yang Yesus lakukan? Jawabannya ada dalam ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa artinya perkataan ini? Artinya Yesus membawa pergulatan hidupnya, the darkness time dalam dirinya, dalam hidupnya, kepada Tuhan. Dia mempercayakan semua luka, semua perasaan terluka, kesedihan yang dia alami, the darkness time yang dia alami, bagaimana dia menyelesaikannya. Dia datang kepada Tuhan, dia serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, dia tidak kecewa, dia tidak marah, dia tetap mengasihi, dia tetap mengerjakan panggilan dia untuk mati di atas Golgota. Dan dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Yesus dari awal sampai akhir menghadapi pencobaan. Dan dalam setiap kali pencobaan Yesus melakukan hal yang sama. Apa itu? Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di padang belantara, ketika Yesus dicobai oleh iblis, 3 perkara yang membuat manusia paling lemah dilakukan oleh iblis, Yesus dicobai dengan 3 perkara yang paling lemah dalam kehidupan manusia. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melawan dengan apa? Yesus melawan dengan kehendak Allah. Dia menyerahkan dirinya kepada firman Tuhan dan dia mempercayakan dirinya kepada kehendak Allah. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau boleh cawan ini, jalan salib yang akan dia tempuh, nggak perlu saya minum. Dia berkata apa? Setelah dia bergumus, dia bergulat, dia berkata, Thy will, Lord, Thy will. Kehendakmu ya Tuhan, kehendakmu saja yang jadi. Dan kali ini, di puncak pergulatan, di puncak ujian iman,
Di the darkest time dalam hidupnya, dalam masa tergelap dalam hidupnya, Yesus melakukan hal yang sama. Thy will, kehendakmu. Dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan darkness time dalam hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia tetap mengakhiri masa gelapnya dengan kemenangan. Dia memiliki pilihan. Akankah dia meninggalkan manusia yang melukai hatinya, atau dia akan tetap memilih mati bagi manusia? Dia memilih mati bagi orang-orang yang menyakiti dia, Anda dan saya. Apa yang membuat dia melakukan itu? Karena penyerahan diri dia kepada kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Anda dan saya saat ini mengalami the darkness time dalam hidup? Kalau Anda dan saya mengalami the darkness time dalam hidup, apa yang harus Anda lakukan? Belajarlah dari Yesus. Kalau Yesus saja di dalam hidupnya, dia berhadapan dengan darkness time, dia menunjukkan, memberikan teladan kepada kita bahwa yang harus kita lakukan ketika kita memasuki the darkness time adalah surrender. Menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Barangkali di antara kita ada yang bergumul dengan realita virus corona COVID-19 yang penyebarannya tidak dapat atau sulit dikendalikan. Kita barangkali merasa cemas, kita barangkali merasa khawatir, kita barangkali merasa tidak aman, tidak secure. Pertanyaannya, kalau Anda dan saya merasa seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Datanglah kepada Tuhan, serahkanlah hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada kita, rambut di kepala kita terhitung seluruhnya. Dan Tuhan berkata juga kepada kita, tidak sehelai rambut jatuh ke bumi tanpa apa? Tanpa seizin Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita khawatir, kita takut, kita merasa bahwa hidup kita tidak aman, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan, percayakan hidup kepada Tuhan. Itu satu-satunya cara yang membuat kita dapat melewati the darkness time dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang belajar dari Katekismus Heidelberg. Dalam Katekismus Heidelberg ada kalau kita mempelajari Katekismus Heidelberg, pertanyaan pertama yang kita baca. Ketika kita mempelajari Katekismus Heidelberg ada pertanyaan, penghiburan apakah yang kita miliki dalam hidup dan mati kita? Penghiburan apakah yang kita miliki dalam dunia ini? Maka Katekismus Heidelberg mengatakan apa? Bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita dimiliki oleh Tuhan, Tuhan memiliki kehidupan kita. Apa yang membuat kita harus takut? Kalau Tuhan memegang hidup kita, kalau Tuhan memegang diri kita, memegang masa depan kita, memegang hidup kita, untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita cemas dengan realita dunia ini? Tentu wajar dan normal. Ketika kita melihat situasi dan kondisi yang seperti sekarang, kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa khawatir. Itu wajar, itu normal. Tetapi kita masih punya iman, kita punya pengharapan, kita punya Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Itulah sebabnya kita merespon wabah corona ini dengan cara yang berbeda. Kita meresponnya dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin di antara kita, darkness time itu bukanlah wabah corona, tapi bisnis, usaha yang mulai goyang oleh karena dampak ekonomi, dampak virus corona. Kita melihat, kita menyaksikan bahwa cukup satu virus yang Tuhan izinkan membuat dunia ini jungkir balik. Membuat negara-negara harus menggelontorkan dana cadangan supaya ekonomi negaranya tidak hancur.
Tadi saya mendengar ada seorang rekan berkata, wah susah, boro-boro buka toko, boro-boro jualan, boro-boro orang beli baju, beli yang lain. Orang sekarang fokus kepada makanan saja. Dan barangkali di antara kita ada mulai merasa bahwa darkness time itu sudah mulai di depan kita. Kita sedang akan mulai memasuki masa-masa yang sulit oleh karena ekonomi, oleh karena bisnis akan mulai terhantam oleh karena dampak virus corona. Apa yang harus kita lakukan kalau Anda merasa seperti ini? Maka yang harus dilakukan adalah datang kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau hidup kita dimiliki Tuhan, Tuhan akan menjaga apa yang menjadi miliknya. Yesus di dalam menghadapi darkness time, dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, kuserahkan nyawaku. Hal yang sama harus kita lakukan kalau kita sedang memasuki masa darkness time. Kita harus berkata kepada Tuhan, saya serahkan hidupku, keluargaku, usahaku. Semua yang ada padaku ke dalam tangan Tuhan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Alkitab berkata apa? Damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Damai sejahtera dari Kristus memerintah mengendalikan diri dan hidup kita. Damai sejahtera yang membuat kita bisa melihat persoalan, pergulatan, realita hidup dengan cara yang berbeda. Demikian juga bagi kita yang darkness time dalam hidupnya adalah sakit penyakit. Yang darkness time dalam hidupnya adalah penderitaan. Apa yang harus Anda lakukan saat ini? Datang kepada Tuhan, percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada kita apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menambah sehasta. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, mungkin sehasta asing untuk kita. Saya bisa menggunakan istilah yang lain. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menambahkan semenit waktu hidup kita. Kalau Tuhan sudah panggil kita pulang, tidak ada. Tidak ada. Minta Tuhan semenit lagi Tuhan, jangan panggil saya sekarang semenit. Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang bisa menambah bahkan barang semenit waktu hidup kalau Tuhan sudah suruh kita panggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang meninggal tanpa izin dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup dalam dunia ini kalau Tuhan sudah panggil dia pulang. Itulah sebabnya maka bagi kita yang paling utama adalah bukan bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini, cara kita meninggalkan dunia ini. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kalau hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau hidup kita dipegang oleh Tuhan, maka hidup kita aman. Tentu bukan berarti kita kemudian hidup serampangan, kita hidup semau kita. Sudah tahu tidak baik, bahaya, sekarang ini kemudian kita tidak berhikmat, kita hidup semau diri kita, jangan. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Berusaha hidup dengan baik, tapi setiap hari mempercayakan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kisah ketika orang-orang Inggris mulai migrasi ke Amerika. Pada waktu itu diceritakan, ada sebuah keluarga, seorang suami, punya satu istri dengan 3 orang anak. Si suami kemudian memilih untuk pergi ke Amerika untuk berupaya bekerja supaya dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia pergi ke benua Amerika, dia bekerja keras, dan ketika dia bekerja keras, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan izinkan dia sakit keras. Tuhan izinkan dia mengalami kesulitan, kena kolera. Pada waktu itu kolera masih sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketika dia mendengar, ketika istrinya dan keluarganya mendengar bahwa suaminya sakit di sana, maka keluarganya, istri dan anak-anaknya berkata lewat mail itu, lewat telegram itu, dia berkata, kami akan pergi ke Amerika untuk bersama-sama dengan engkau.
maka istri dan anak-anaknya, dia pergi, dia naik kapal laut. Di tengah perjalanan, melintasi lautan, kapal mereka karam, kapal mereka diterjang oleh badai dan hancur. Kemudian apa yang terjadi? Ketika suaminya mendengar itu, suaminya sangat cemas, dia sangat khawatir. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang dia tahu adalah dia harus datang kepada Tuhan. Yang dia katakan dalam doanya adalah, Thy will, Lord, Thy will. Kehendakmu ya Tuhan, kehendakmu yang jadi. Dalam harap-harap cemas, dia terus menunggu-nunggu kabar tentang apa yang terjadi. Kemudian dia mendapatkan telegram. Telegram itu dia baca. Dan dalam telegram itu dituliskan, si istri berkata, I am safe. Saya selamat. Tapi di belakangnya ada satu kalimat yang pendek yang membuat sang suami hampir pingsan. I am safe alone. Seorang diri. 3 anaknya tidak berhasil diselamatkan. Hanya istrinya yang bisa selamat dalam peristiwa tersebut. Maka sang suami, dia kehilangan 3 anak yang begitu mereka kasihi. Apa yang dia lakukan? Dia berlutut, dia menangis, dan dia berkata, apa yang dia katakan? Thy will, Lord, Thy will. Kehendakmu ya Tuhan, kehendakmu. Luar biasa. Dia tidak menolak Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia berkata, kalau ini kehendak Tuhan, let it be. Biarkanlah itu terjadi. Kemudian dia berkata, saya akan kembali ke Inggris untuk merawat istrinya. Dia kemudian naik kapal laut, dia pergi ke Inggris. Ketika di tengah-tengah jalan kapal laut, dia mendapatkan telegram. Dan kapten kapal membawa telegram kepada suaminya. Dalam telegram itu tertulis, istrimu sudah mati, kena kolera. Dalam waktu 1-2 bulan, dia kehilangan segala sesuatu. Dia kehilangan kekayaan, dia kehilangan apa yang dia miliki. Bahkan orang yang dia kasihi, dia kehilangan itu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mulai menengadah ke langit dan dia mulai marah kepada Tuhan? Yang terjadi adalah dia menundukkan kepala. Dia menangis, hidupnya hancur, separuh hidupnya hari itu hancur. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Thy will, Lord. Kehendakmu ya Tuhan. Kalau ini kehendakmu, maka jadilah. Ketika saya membaca kisah tragis, kisah iman yang luar biasa ini, saya bertanya, apa yang membuat seorang Kristen bisa tahan begitu rupa, kehilangan segala sesuatu, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak kecewa, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia berkata, kalau ini kehendakmu, saya terima. Apa yang membuat dia demikian? Saya pernah melihat sebuah ilustrasi, menggambarkan sebuah karikatur, menggambarkan seseorang memegang salib. Ada sebuah salib besar. Ini seolah-olah adalah salib milik Tuhan Yesus. Dan ada seorang berpegang kepada salib ini. Dia terus berpegang, dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau, aku tidak akan melepaskan engkau. Tetapi kemudian hujan mulai terjadi. Badai, angin, salju. Orang, kondisi di sekitar dia mulai menekan dia. Dia mulai kelelahan, dia mulai tidak kuat. Apa yang terjadi? Dia melepaskan salib itu. Ilustrasi ini benar. Kalau manusia yang harus memegang Tuhan, kalau manusia yang harus berpegang kepada Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Tidak ada. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ketika kita mengalami the darkness time,
akan tetap setia mengikut Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena semua kita lemah. Maka gambaran yang benar dalam mengikut Tuhan bukanlah seorang memegang salib, tapi sebuah karikatur yang menggambarkan seorang ayah memegang tangan seorang anak kecil. Seorang ayah yang merangkul, menggendong anaknya melewati sungai, melewati jurang yang berbatu-batu. Itulah gambaran yang benar bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dia memegang kita, dia menggendong kita, dia menguatkan kita. Itulah alasannya kenapa hidup orang percaya di tangan Tuhan aman. Tetapi Tuhan hanya minta satu hal dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang percaya belajar setiap hari, setiap waktu. Untuk apa? Untuk menyerahkan diri hidup ke dalam tangan Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Tuhan tetap memegang tangan kita, memegang hidup kita selemah apapun iman kita. Tapi untuk diri kita. Tuhan ingin kita belajar dalam hidup ini, dalam mengikut Tuhan. Apa artinya percaya dengan genggaman tangan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda dan saya saat ini mengalami hidup dalam the darkness time. Hidup Anda dan saya serasa gelap. Hidup Anda dan saya serasa tidak pasti. Tidak ada sesuatu yang kita bisa andalkan, kita bisa pegang dalam dunia ini. Maka apa yang harus Anda lakukan? Datanglah kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi bukan hanya serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, percayakanlah diri dan hidup kita kepada Tuhan. Percayakanlah diri dan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan memegang hidup kita, siapa yang sanggup melepaskan kita dari tangan Tuhan? Tidak ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu terakhir dari Prapaskah ini, saya mengajak kita untuk sekali lagi untuk menjalani kehidupan kita dalam iman. Mari kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak merespon realita dunia ini sama seperti dunia. Dunia merespon dengan ketakutan, dunia merespon dengan kecemasan, dunia merespon dengan sikap-sikap yang salah. Bagaimana kita merespon apa yang kita alami dalam dunia ini? Dengan penyerahan diri kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Apakah di dalam masa-masa kita sekarang harus ada di rumah, kita semakin berserah kepada Tuhan ataukah tidak? Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau pernah mengalami pergulatan-pergulatan hidup sama seperti kami. Bahkan pergulatan hidupmu, Yesus, jauh lebih berat dibanding kami. Dalam mengikut Tuhan, kami belum sampai mencucurkan darah. Dalam mengikut Tuhan, kami belum sampai menderita seperti Engkau. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kami sebuah solusi, sebuah kebenaran, bagaimana kami harus merespon dunia yang lemah, dunia yang begitu mudah hancur, dunia yang rentan, dunia yang tidak bisa diandalkan, dunia yang selalu berubah. Kami harus menjalani kehidupan kami dalam dunia ini dengan penyerahan diri. Yesus memberikan sebuah teladan. Di dalam masa-masa gelap yang dia harus alami, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
itulah yang membuat dia tetap rela memikul jalan salib. Rela mati bagi manusia, bahkan ketika manusia menolak Yesus. Dan kami menyadari kami pun harus melakukan hal yang sama. Menjalani kehidupan kami setiap hari dengan iman. Menyerahkan diri kami setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Percaya, mempercayakan hidup kami, hidup keluarga kami, hidup masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mohon kiranya damai sejahtera dari sorga boleh dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami tidak dikuasai ketakutan, kami tidak dikuasai kecemasan, kami tidak dikuasai kekhawatiran, tetapi kami belajar melihat kehidupan kami yang tidak mudah dalam kacamata terang iman kami. Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu terjadi di luar kendali dan maksud Tuhan. Tuhan mesti punya maksud ketika Tuhan mengizinkan dunia ini bergoncang oleh karena virus corona. Dan kami berdoa kepada Tuhan, di tengah-tengah segala situasi kondisi yang ada, kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menyaksikan bagi orang-orang di sekitar kami bahwa iman kami kepada Tuhan membuat kami hidup dalam damai sejahtera walaupun dunia ini tidak menentu. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.